Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa dengan NIM 23044111783 dari kelas 3T. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan komputer. Langsung saja kita ke pembahasan. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama itu ialah definisi jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang berhubung dalam satu kesatuan. Informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel atau tanpa kabel, sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan juga data. Kemudian mencetak pada printer yang sama dan bersama-sama menggunakan hardware atau software yang berhubungan dengan jaringan. Kemudian kita masuk ke sejarah jaringan komputer. Sejarah jaringan komputer dimulai pada tahun 1950-an dengan sistem time sharing yang memungkinkan beberapa pengguna mengakses komputer pusat secara bersamaan. Kemudian pada tahun 1970-an dikembangkan jaringan berbasis packet sharing sehingga seperti Ethernet yang diciptakan oleh Robert dan juga David pada tahun 1973. Kemudian Ethernet menjadi sangat populer di tahun 1980-an itu karena mudah digunakan dan juga memiliki kecepatan yang tinggi dan diterapkan secara luas di kantor, sekolah, rumah, serta internet. Kemudian perkembangan jaringan komputer telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia seperti komunikasi, berbagai informasi, pendidikan, dan juga bisnis. Kemudian ke depannya, jaringan komputer akan terus berkembang menjadi lebih cepat, aman, dan canggih, serta semakin penting dalam kehidupan kita. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis jaringan. Ada 6 jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama itu adalah LAN atau biasa disebut Local Area Network. LAN ini menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek. Kemudian yang kedua itu adalah MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan 2 atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Kemudian yang ketiga itu adalah WAN atau Wide Area Network. WAN seperti internet tidak memiliki oleh satu organisasi, melainkan ada di bawah kepemimpinan dan pengolahan koleksi atau transdistribusi. Kemudian yang keempat itu adalah PAN atau Personal Area Network. Sama seperti jaringan LAN, jenis jaringan komputer PAN ini biasanya mencakup wilayah yang lebih kecil seperti misalnya jaringan rumah atau kantor. Kemudian yang kelima itulah CAN atau Campus Area Network. CAN ini bisa dibilang mirip dengan jenis jaringan komputer MAN, tetapi terbatas pada universitas atau akademik. Kemudian yang terakhir itu adalah VPN atau Visual Private Network. Nah, VPN ini adalah solusi untuk menyediakan koneksi internet yang aman. Kemudian kita masuk ke topologi jaringan komputer. Ada beberapa topologi jaringan komputer. Yang pertama itu ialah topologi bus. Bisa kita lihat di gambar bentuk topologi bus ini. Nah, topologi bus ini memiliki kabel sebagai tulang punggung. Kabel ini berfungsi sebagai media komunikasi. Kemudian topologi ring atau topologi cincin. Bisa kita lihat gambarnya berbentuk seperti cincin. Nah, di mana dalam jaringan topologi cincin ini seperti perangkat memiliki 2 tetangga untuk tujuan komunikasinya. Semua pesan perjalanan melalui cincin ke arah yang sama, baik searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Kemudian yang ketiga itu adalah topologi star atau biasa kita sebut topologi bintang. Bisa kita lihat gambar topologinya itu berbentuk seperti bintang. Nah, banyak jaringan rumah menggunakan topologi bintang ini. Jaringan bintang memiliki titik koneksi pusat yang disebut hub node yang mungkin merupakan hub jaringan switch atau router. Kemudian topologi tree atau pohon. Nah, gambarnya itu seperti pohon.
Topologi pohon ini bergabung dengan topologi bintang untuk membentuk topologi bus dalam bentuk yang paling sederhana. Hanya perangkat hub yang berhubung langsung ke bus pohon dan sehingga hub berfungsi sebagai akar dari pohon perangkat. Kemudian topologi mass. Nah, topologi bus ini memperkenalkan konsep rute, tidak seperti topologi sebelumnya. Pesan yang dikirim pada jaringan mass ini dapat mengambil salah satu dari beberapa jalur yang mungkin dari sebuah ketujuan. Bisa kita lihat gambar topologi mass ini. Oke, kita lanjut ke komponen jaringan komputer. Nah, ada beberapa komponen-komponen di jaringan komputer ini. Yang pertama itu adalah router. Sebuah router mampu mengirim data atau informasi dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Bisa kita lihat gambar router di atas. Kemudian yang kedua itu adalah switch. Dan switch ini merupakan perangkat yang menghubungkan antara dua komputer atau lebih dalam sebuah segmen jaringan, yang pada umumnya adalah LAN. Secara teknik, perangkat ini terdapat pada layer 2 OSI model, yaitu data link layer. Bisa kita lihat gambar switch di atas. Kemudian hub. Hub ini merupakan perangkat jaringan yang bekerja di OSI layer 1, Physical layer, sehingga dia hanya bekerja tak lebih sehingga menyambungkan atau konektor saja dan hanya menguatkan sinyal di kabel UTP saja. Kemudian ini adalah gambar hubnya. Kemudian reviator. Reviator ini sering disebut juga sebagai penguat sinyal. Adalah alat yang berfungsi untuk memperkuat sinyal di dalam jaringan komputer dengan cara menerima sinyal dari satu segmen kabel pada jaringan LAN, WAN, dan juga LAN, MAN, dan juga WAN, yang kemudian diperlancarkan kembali dengan mempertahankan kekuatan sinyal asli. Nah, ini adalah gambar reviator. Kemudian ada bridge. Bridge ini merupakan perangkat jaringan yang memfilter lalu lintas data pada jaringan komputer dan mengurangi jumlah lalu lintas yang terjadi pada LAN dengan membagikan menjadi dua segmen. Bridge merupakan perangkat yang beroperasi pada layer 2 OSI model. Bridge bertujuan memeriksa setiap frame yang masuk di dalamnya menjadi MAC, pengirim dan juga tujuan, dan perusak dan meneruskannya atau tidak ke penerima segmen tersebut. Bisa kita lihat gambar bridge-nya. Kemudian ada wireless device. Nah, wireless dalam bahasa Indonesia disebut nirkabel, adalah teknologi yang menghubungkan dua piranti untuk bertukar data tanpa media kabel atau menggunakan gelombang radio. Bisa kita lihat gambar wirelessnya. Kemudian ada modem. Nah, modem berasal dari singkatan modulator demodulator. Modulator merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa carrier dan siap untuk dikirimkan. Sedangkan demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi yang berisi data ataupun pesan dari sinyal pembawa yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Maka modem adalah alat komunikasi dua arah. Bisa kita lihat gambar modemnya. Kemudian ada konektor. Nah, konektor adalah alat yang menghubungkan kabel dengan network adapter. Kemudian konektor digunakan sebagai sarana penghubung antara kabel dengan colokan NIC atau Network Inverse Card yang ada pada komputer Anda. Ini adalah gambar dari konektor. Kemudian ada kabel jaringan. Terdapat 3 kabel jaringan, yaitu kabel UTP, kabel VTP, dan juga kabel STP. Kabel dalam sebuah jaringan digunakan sebagai media penghubung. Meskipun sekarang sudah ada teknologi tanpa kabel, namun kabel masih sering digunakan karena mudah dalam pengoperasiannya.
Kemudian yang terakhir itu NIC. NIC adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Kemudian tugas NIC adalah untuk mengubah aliran data paralel dengan bus komputer menjadi bentuk data series sehingga dapat ditransmisikan di atas media jaringan. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Nah, dapat kita tarik kesimpulan di mana makalah ini membahas tentang jaringan komputer, mulai dari definisi, sejarah, jenis, topologi, hingga komponen utamanya. Kemudian, yang pertama ialah definisi. Nah, di dalam definisi itu ialah kita membahas mengenai jaringan komputer itu kumpulan perangkat yang berhubung untuk berbagai data dan juga sumber daya. Kemudian, yang kedua itu adalah sejarah, di mana jaringan komputer ini berkembang dari sistem time sharing ke jaringan paket swing seperti Ethernet. Kemudian yang ketiga itu adalah jenis. Nah, makalah ini membahas berbagai jenis jaringan komputer termasuk LAN, MAN, WAN, PAN, CHAN, dan juga VPN. Kemudian yang keempat itu adalah mengenai topologi. Nah, makalah ini menjelaskan berbagai topologi jaringan komputer termasuk bus, ring, star, tree, dan juga mesh. Kemudian yang terakhir itu adalah komponen utamanya. Nah, makalah ini membahas mengenai komponen utama jaringan komputer termasuk router, switch, hub, radiator, bridge, perangkat nirkelas, modem, konektor, kabel jaringan, dan juga kartu jaringan atau NIC. Itulah tadi pembahasan mengenai jaringan komputer dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.